Di antara faktor atau unsur al-adalah, sidik amanah, adil. Orang adil itu ya juga berat. Seperti contohnya dalam menjadi suami dari dua istri, begitu itu kadang-kadang seringnya kita jumpai nggak adil. Nah, orang yang nggak adil begitu itu nanti di akhirat ya begini, mencelek begini, karena nggak adil. Iya, kalau cinta itu mungkin nggak bisa ya, nggak bisa harus sama. Istri pertama dengan istri kedua cintanya harus sama sebesar itu, mungkin nggak bisa ya, sulit. Yang dituntut keadilan itu adalah jatah hari, terus kalau belanja satu dibelikan ini, yang satunya harus dibelikan ini juga, harus sama. Nah, itu materi yang harus adil itu. Nah, sekarang banyak orang yang punya istri lebih dari satu, ya sah, nikahan sah, tapi istri yang pertama nggak tahu, singit-singit. Habis itu kalau belanja nih fisik ya, belanja nih hari itu jatah harinya ya singit-singit. Jadi yang menang ya istri pertamanya, banyak dipergauli, hari-harinya ya tinggal bersama istri pertamanya. Istri keduanya mungkin sebulan sekali, 2 jam 2 jam wis selesai. Nah, begitu itu namanya nggak adil. Nah, orang yang begitu itu kalau diangkat sebagai pemimpin ya nggak akan bisa menenteramkan rakyatnya, itu insya Allah nggak akan bisa, karena sifat dasarnya dia sudah nggak adil. Yang ke berapa ya? Ketujuh ya, rahmah, kasih sayang. Kalau pemimpin nggak punya kasih kepada rakyatnya, ya insya Allah rakyatnya akan sengsara. Balak-balik diundakno, BBM balak-balik diundakno, pajak balak-balik diundakno. Kenapa itu? Karena nggak ada rahmah, sedikit kasih dan sayangnya dia kepada rakyatnya. Umar bin Khattab itu waktu dulu kehilangan onta Baitul Mal, ontanya hilang, ucul, nggak diikat, terus lepas, dicari-cari, habis itu ketemu, dielus-elus untuk menjinakkan agar tidak ucul lagi, itu dielus-elus. Di film itu ya ada ya, di film Umar bin Khattab itu dielus-elus lama sampai telapak tangannya memerah. Di komentari Ali radhiyallahu anhu, bahasa sekarangnya, bahasa kitanya, kok beresnya kon niku, kok buang-buang waktu, buang-buang tenaga ngurus unta ini. Ya aku takut akan nanti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena ini harta Baitul Mal, harta negara, harus dijaga, jangan sampai hilang. Sekarang kan bukan sekedar dijaga, tapi dicuri sendiri oleh pemimpinnya, oleh pejabat-pejabatnya, itu seringnya mencuri. Makanya ada istilah, selama korupsi semakin menjadi-jadi, jangan diharapkan adanya pemerataan. Dicuri sendiri, bukan menjaga hartanya negara, tapi hartanya negara dicuri, dipek dewe untuk dinikmati, bukan gaji resminya ya, bukan gaji resminya. Kalau beberapa pejabat itu gaji resminya 6 juta, 10 juta, tapi di tabungannya sekian ratus triliun. Dari mana uang itu? Nah, uang gajinya 6 juta per bulan, jabatannya baru sekian bulan atau sekian tahun, kok tabungannya sekian ratus triliun. Nah, begitu itu karena apa tadi? Enggak rahmah itu tadi. Nah, Umar begitu. Terus melanjutkan ceritanya, komentarnya, andai ada seekor keledai di Irak sana terperosok, itu aku sangat takut dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Membuat celaka keledai di pelosok desa sana, kan ibu kotanya di Madinah ya. Waktu itu kan Umar
sebagai khalifah, ibu kotanya di Madinah, di Irak sana, di pelosok desa, di katakanlah di gunung lah, itu ada seekor keledai yang terperosok, kepreset. Itu dia merasa harus bertanggung jawab, dituntut oleh Allah di akhirat nanti karena membuat jalan yang mendiamkan, tidak ngereken, tidak merawat jalan sehingga jalannya mencelakai keledai. Keledai itu kan binatang yang rendah. Wes binatang sing rendah pisan itu harus dimuliakan oleh pemimpin. Kenapa? Karena dia harus mempunyai sifat rahmah itu tadi, kasih, sayang. Yang berikutnya, kalau dinomori angka H ya, memelihara adab, sopan santun, tata krama itu harus dijaga. Lah kalau adabnya enggak terjaga, mosok pemimpin suka mabuk, pemimpin sebagai penganut LGBT, nah, begitu kan enggak menjaga adab, atau macam-macam lah. Ada yang suka menonton film porno terus sudah viral di apa namanya, di media sosial, sudah banyak yang tahu hobinya nonton film porno, dipilih jadi calon pemimpin. Lah begitu tuh karena nggak memelihara adab. Dalam Islam sangat dipentingkan memelihara adab itu. Tidak menampakkan perbuatan maksiat, ya seperti menjuluki dirinya sebagai peminum, pemabuk, pezina, terus macam-macam. Aku ingin ini, aku ingin ini. Tidak menampakkan begitu itu. Nah itu sedikit gambaran prasyarat atau persyaratan seorang pemimpin itu begitu. Kalau sebuah organisasi, sebuah negara, atau apapun, jamaah itu kan terdiri dari 3 orang. Kalau kita pergi 3 orang keluar kota, itu harus mengangkat pemimpin. Lah pemimpinnya itu idealnya yang begini ini salah satunya. Kalau enggak seideal ini ya mungkin enggak apa-apa, cuma dipilih yang paling mendekati ini.